Ternyata itu adalah mimpi buruk Andy. Charlie sendiri kini telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Namun sama seperti sang ayah, malam itu Charlie juga mengalami mimpi buruk. Dia menceritakan bahwa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat dan tidak terkendali. Andy pun mengingatkan kembali putrinya untuk melakukan hal-hal yang pernah diajarkan untuk mengalihkan perasaan gugup dan takut. Seperti menatap bunga, jam, pepohonan, atau hewan-hewan lucu. Hal-hal buruk pun pergi dan suasana kembali menjadi tenang. Vicky datang menghampiri, lalu mereka pun memutuskan untuk menikmati pancake. Sebuah rekaman video menampilkan masa lalu Andy dan Vicky ketika sedang diwawancarai oleh Department of Scientific Intelligence untuk mengikuti uji coba sebuah produk, yaitu obat yang disebut dengan Lot 6. Mereka diberikan beberapa pertanyaan mulai dari tentang keluarga, golongan darah, konsumsi halusinogen, pengalaman psikis otentik, dan hal-hal yang berhubungan dengan melawan hukum alam. Dari sini kita mengetahui bahwa Andy dan Vicky adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Andy adalah psikiater, membantu orang-orang yang memiliki masalah hidup. Salah satunya adalah Darla. Wanita itu sangat ingin menghilangkan kecanduannya akan nikotin. Dengan kemampuan khusus, Andy seolah masuk ke dalam pikiran Darla dan mengubah pandangannya terhadap nikotin sehingga permasalahan pun selesai. Mungkin itu terlihat hebat, tapi sebenarnya tidak. Andy merasakan sakit yang teramat sangat setelah melakukannya. Di sekolah, Charlie sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Gadis kecil itu dicemooh oleh siswa lain karena berwawasan sempit dan hanya diam saja seperti orang aneh. Padahal sebenarnya Charlie tidak aneh. Dia hanya berusaha menjaga emosinya agar tetap terkendali. Charlie pun mencoba menceritakan hal ini kepada sang ibu. Dia sangat menginginkan kehidupan normal tanpa merasa takut atau membuat orang lain merasa takut terhadapnya. Vicky yang merasa khawatir mencoba mendiskusikan hal tersebut dengan Andy. Menurut Vicky, mungkin sebaiknya mereka mulai melatih Charlie agar bisa melindungi diri. Namun Andy menolaknya karena melindungi adalah kewajiban mereka sebagai orang tua. Pada suatu hari, siswa yang sering menghina Charlie bertindak kasar dengan sengaja melempar bola ke arah gadis itu. Kali ini emosi Charlie benar-benar telah memuncak, bahkan cara yang diajarkan sang ayah sudah tidak mampu membendungnya. Akhirnya gadis itu pun melarikan diri ke toilet. Lalu ketika gurunya menyusul Charlie, sangat mengejutkan, toilet itu dipenuhi uap seperti ruangan sauna. Tiba-tiba saja terjadi ledakan yang merusak pintu, lalu Charlie pun muncul dengan tatapan tajam. Beberapa waktu kemudian, Andy dan Vicky datang mencoba meyakinkan para guru bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Namun, pihak sekolah tetap tidak bisa menerima tindakan pengerusakan yang dilakukan Charlie, bahkan meminta polisi menyelidiki hal ini. Peristiwa ledakan itu seperti alarm tanda bahaya yang mana mengharuskan Andy dan keluarganya pergi meninggalkan daerah itu. Sangat disesalkan karena seharusnya Andy mendengarkan saran Vicky untuk melatih Charlie, bahkan mungkin melakukan hipnosis agar putri mereka bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Namun Andy kembali menolak karena tidak ingin melakukan hal itu terhadap anaknya sendiri, sehingga terjadilah sedikit pertengkaran yang membuat Charlie datang. Karena gadis itu telah mendengarkan semuanya, akhirnya di sini sang ibu menjelaskan mulai dari orang-orang jahat yang memburu mereka karena kemampuan unik dan alasan mengapa mereka tidak menggunakan fasilitas internet dan ponsel. Sayangnya, Charlie yang tidak mengerti menganggap keistimewaan yang ada pada keluarganya sebagai kutukan. Emosinya kembali memuncak sampai-sampai tidak sadar telah membakar ibunya. Merasa panik, gadis itu pun berusaha menghubungi 911. Untungnya Andy dengan cepat menahan Charlie karena itu hanya akan mendatangkan masalah baru bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, Andy mengobati luka bakar pada tangan Vicky. Peristiwa ini membuat Vicky semakin memaksa suaminya untuk segera melakukan hipnosis terhadap anak mereka. Karena bukannya tidak mungkin, jika emosi Charlie kembali memuncak, mereka berdua akan tewas dibunuh. Namun tetap saja, Andy menolak karena dia tidak ingin menghilangkan sesuatu dari Charlie. Akhirnya pria itu pun mengajak Charlie pergi untuk menenangkan pikiran sekaligus mencairkan suasana.
Sementara itu di tempat lain, Hollister, seorang pemimpin dari Department of Scientific Intelligence atau DSI, telah mengetahui wilayah tempat tinggal Andy dan Vicky. Dia langsung menghubungi mantan agen DSI, yaitu John Rainbird, mengaktifkannya kembali sebagai agen, lalu diberikan tugas untuk menangkap keluarga Andy hidup-hidup, terutama putri mereka. Meskipun John mengaku telah meninggalkan kehidupan lamanya, tapi Hollister mengetahui bagaimana hancurnya hidup John setelah dibuang oleh DSI. Kini pemimpinnya telah berganti, dan sebagai kapten DSI yang baru, Hollister berjanji akan terus memberikan yang terbaik bagi John. Seorang petugas kepolisian mendatangi kediaman Vicky berdasarkan telepon yang diterima beberapa jam yang lalu untuk melakukan pemeriksaan. Tentu saja Vicky menahan si petugas karena kini semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba saja wanita itu menemukan mainan Charlie. Lalu tak jauh dari sana, sangat mengejutkan, Rainbird muncul dan mengancam Vicky agar memberitahukan lokasi Andy dan Charlie. Tentunya Vicky tidak tinggal diam. Wanita itu melakukan perlawanan dengan menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk menyerang John. Tapi masalahnya tidak hanya Vicky dan keluarganya yang memiliki keistimewaan tersebut. Sebelum diuji coba pada anak-anak muda, Lot 6 telah diberikan kepada tikus-tikus laboratorium seperti diriku. Jelas John sambil menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran Vicky. Menyerahlah dan kau akan terus hidup. Namun Vicky masih terus melawan, sehingga John terpaksa membunuh wanita itu. Tak lama kemudian, Charlie kembali bersama ayahnya. Gadis itu merasa sangat menyesal karena seharusnya kekuatan tersebut ditujukan untuk Andy. Ketika berada di dalam rumah, Charlie merasakan sesuatu yang aneh. Lalu setelah Andy memeriksa seluruh ruangan, dia menemukan Charlie yang sudah ditawan oleh John. Sangat disayangkan, kemampuan Andy tidak berguna karena John menghalangi penglihatannya. Namun itu tidak berlaku terhadap Charlie. Ketika mengetahui kondisi ibunya yang sudah tak bernyawa, gadis itu langsung menciptakan ledakan api yang membuat John terpental dan sekaligus membuat rumah mereka terbakar. Akhirnya, ketika melihat John tak berdaya, Andy langsung membawa Charlie untuk melarikan diri. Keesokan paginya di tempat lain, Kapten Hollister mendatangi panti jompo untuk menemui Dr. Joseph Wanless, seorang ilmuwan yang menciptakan Lot 6. Hollister menceritakan bahwa dirinya berhasil menemukan sepasang buronan Andy dan Vicky, serta putri mereka yaitu Charlie yang memiliki kemampuan luar biasa. Hollister pun meminta Joseph untuk kembali bergabung dan memulai penelitian serta membantu dalam mengembangkan kemampuan Charlie untuk dijadikan senjata. Sesungguhnya tidak ada yang lebih buta daripada orang-orang yang tidak mau melihat. Charlie memiliki kekuatan setara atau mungkin lebih besar daripada bom nuklir, kekuatan yang mampu memusnahkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, sang dokter menyarankan agar gadis itu sebaiknya dibunuh demi kebaikan umat manusia. Sementara itu, John Rainbird juga berhasil menyelamatkan diri. Kini dia berada di sebuah motel, merenungkan kalimat terakhir yang diucapkan Vicky. Ketika kau bertemu dengan Charlie, kau akan mengerti dan menyesalinya. Kembali ke Charlie yang kini sedang berada di lokasi terpencil bersama ayahnya. Kematian sang ibu menimbulkan rasa benci di hati gadis itu, sehingga bertekad akan menghabisi orang-orang yang berani mengusik keluarganya. Tak lama kemudian, setelah mencoba kemampuan telekinesis untuk menggerakkan sebuah benda, Charlie menemukan seekor kucing. Tiba-tiba saja Andy terbangun dan menemukan putrinya yang ternyata telah membakar kucing tersebut. Hewan itu mencakar tangan Charlie, sehingga tanpa sadar dia menggunakan kekuatannya. Meskipun Charlie merasa sangat menyesal, tapi penderitaan kucing itu harus diakhiri. Ini akan menjadi momen yang membuat Charlie bertekad untuk bisa mengendalikan kekuatannya sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan oleh sang ibu. Sebenarnya kekuatan itu juga memberikan dampak yang merusak tubuh penggunanya. Namun anehnya, itu tidak berlaku untuk Charlie. Gadis itu mengaku tidak merasakan panasnya api, malah merasa nyaman setelah menggunakan kemampuannya. Sebuah pernyataan yang membuat Andy terkejut sekaligus bergidik ngeri. Karena mobil mereka sudah dikenali, mau tidak mau Andy dan Charlie harus menumpang. Seorang pria tua ramah bernama Irv dengan sukarela mau membantu Andy, tapi tidak yakin bisa mengantar sampai ke Boston. Andy nyaris menggunakan kemampuannya, tapi untunglah kali ini $100 berhasil memecahkan masalah. Pria tua itu bahkan mengajak Andy dan Charlie ke rumahnya untuk makan siang atau sekedar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.
Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di rumah Irv. Pria tua itu tinggal berdua dengan istrinya, yaitu Essie, yang terus berada di kamarnya. Irv sangat terkesan dengan profesi Andy, yang ternyata adalah seorang motivator. Menurutnya itu merupakan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, Charlie yang sedang bermain di halaman tidak sengaja mendengarkan bisikan. Gadis itu pun mengikuti arah suaranya dan menemukan seorang wanita tua di dalam kamar yang gelap. Ternyata wanita tua itu lumpuh dan Charlie hanya mendengar suara yang ada di dalam pikirannya. Ya, wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Essie. Tentu mengetahui Charlie yang keluar dari kamar Essie membuat Irv marah. Namun karena tidak tega melihat kondisi Andy, pria tua itu pun akhirnya memaafkan Andy dan Charlie, sekaligus memperkenalkan istrinya Essie. Irv menceritakan bahwa sebuah kecelakaan lalu lintas membuat Essie lumpuh serta menewaskan putra mereka. Namun walau bagaimanapun, Essie masih hidup sampai saat ini dan bagi Irv itu merupakan hal yang patut disyukuri. Andy dan Charlie diizinkan untuk menginap, tapi kembali lagi keputusan ada di tangan Andy. Charlie yang merasa khawatir bertekad untuk melindungi keluarganya, bahkan tak segan-segan akan menyakiti para penjahat itu. Andy pun menceritakan tentang hari kelahiran Charlie, di mana saat itu pada awalnya tubuh Charlie yang hangat tiba-tiba saja berubah menjadi sangat panas sehingga para dokter dibuat bingung. Andy terus menjaga Charlie sepanjang hari, sepanjang malam hingga rasa kantuk berhasil mengalahkannya. Dan saat itulah para agen DSI menculik Charlie. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Andy bisa merasakan dan bahkan mengetahui di mana Charlie. Pada hari itu Andy merasa sangat amat marah. Pria itu memerintahkan salah satu agen menembak rekannya, lalu agen itu dibuat lupa caranya bernafas hingga akhirnya mati. Ya, Andy menyakiti mereka, tapi setelah itu timbul rasa penyesalan yang amat dalam karena mungkin saja para agen itu memiliki istri dan anak yang merasa kehilangan atas kematian mereka. Menyakiti seseorang berarti menyakiti keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, Andy meminta Charlie berjanji tidak akan menggunakan kemampuannya untuk menyakiti orang lain. Keesokan paginya Andy terbangun setelah mendengar berita tentang dirinya yang menjadi buronan polisi karena telah melakukan pembunuhan dan penculikan. Ternyata Irv sedang menyaksikan berita tersebut. Andy pun mencoba menjelaskan bahwa itu semua tidak benar, namun sepertinya itu bukanlah hal yang mudah karena Irv sedang dalam kondisi mabuk. Charlie pun muncul, mencoba menyadarkan Irv dengan menceritakan yang sebenarnya bahwa kecelakaan Essie adalah akibat dari Irv yang kehilangan kendali sehingga menabrak mobil dan menyebabkan kematian Justin, putra mereka. Charlie juga menyampaikan hal lain yang ingin disampaikan Essie, bahwa wanita itu telah memaafkan Irv yang selama 30 tahun hidup menderita dalam penyesalan. Itu membuat Irv benar-benar tersentuh. Sayangnya pria itu telah menghubungi polisi, namun Irv meminta Andy dan Charlie bersembunyi selagi dirinya menghadapi para polisi. Untungnya Irv dalam kondisi mabuk itu bisa dimanfaatkan untuk mengelabui polisi. Sayangnya sang komandan sepertinya tidak percaya karena sebelumnya Irv begitu yakin ketika melaporkan keberadaan Andy. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja kepala komandan polisi ditembus peluru. Lalu para polisi yang lain pun ikut tertembak termasuk Irv. Charlie yang merasakan hal buruk langsung keluar dari persembunyiannya dan melepaskan sebuah ledakan. Ternyata John Rainbird sudah mengetahui keberadaan mereka. Andy langsung meminta Charlie untuk berlari selagi dirinya menahan John. Ilusi yang diciptakan Andy cukup cerdas. Dia membuat John kehilangan Charlie sehingga tidak lagi mengejarnya. Tak lama kemudian para agen DSI datang mengepung tempat itu. Andy hendak kembali menggunakan kekuatannya, tapi usaha itu gagal karena para agen menggunakan pelindung pada matanya. Beberapa waktu kemudian, Andy pun tiba di markas DSI. Kapten Hollister sangat kecewa dengan John yang gagal menangkap Charlie dan membunuh para polisi. John mengatakan Kapten Hollister tidak perlu khawatir karena pikiran Andy terhubung dengan Charlie. Gadis itu akan mendatangi ayahnya dan mendatangi kita semua, dan aku akan menerima takdirku mati di tangannya. Lalu Kapten Hollister langsung mencoba membujuk Andy untuk memanggil anaknya karena saat ini pasti Charlie sendirian di luar sana tanpa sang ayah. Tentunya gadis itu tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga dia akan membunuh siapapun yang menyakiti tanpa pandang bulu. Charlie yang melarikan diri ke dalam hutan mendengarkan bisikan dari sang ayah serta mendapatkan penglihatan tentang lokasi markas DSI. Tentunya Charlie tidak langsung menuju ke tempat itu, melainkan lebih dulu mempersiapkan diri untuk melatih kemampuannya. Dalam beberapa hari, Charlie tidak hanya mampu mengendalikan api, tapi juga mempengaruhi pikiran orang lain seperti kemampuan Andy. I like your bike.
Akhirnya Charlie tiba di fasilitas TSI. Dia langsung menyelinap ke dalam mobil salah satu agen bernama Jules, merebut akses card dan mengorek informasi tentang lokasi Andy dikurung. Secara diam-diam, agen Jules mengeluarkan pistolnya. Namun Charlie yang telah lebih dulu mengetahui niat itu langsung menyalakan api. Dan sama seperti yang diajarkan sang ayah, Charlie membakar habis tubuh sang agen demi mengakhiri penderitaannya. Peristiwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan. Mereka pun mengirim tim dan mengatur lampu untuk mengarahkan Charlie ke ruangan Andy. Sang ayah sangat terkejut melihat Charlie berada di sana karena dia sama sekali tidak menggunakan telepati untuk memanggil Charlie. Sesaat kemudian Kapten Hollister datang menjelaskan semuanya, mencoba membujuk Charlie untuk dilatih supaya tidak berakhir seperti Andy yang mengalami pendarahan pada otak akibat terlalu sering menggunakan kemampuan khusus. Dan kini hanya tersisa satu kesempatan lagi untuknya menggunakan kekuatan itu. Hollister juga menambahkan bahwa tidak ada yang bisa melatih Charlie kecuali mereka. Karena tidak ingin putrinya terpengaruh, akhirnya Andy mengizinkan Charlie melanggar janjinya. Bahkan pria itu juga menggunakan kesempatan terakhir mengendalikan Charlie untuk menyalakan api. Dan akhirnya tubuh Andy terbakar bersama Kapten Hollister. Kini Charlie telah benar-benar kehilangan kendali. Dia membakar semua agen yang mencoba menangkapnya dan seorang petugas wanita karena berbohong. Tak lama kemudian, tim lain datang dengan kostum api, berhasil menghentikan Charlie. Namun tiba-tiba saja mereka semua mati tertembak. Ternyata itu adalah ulah John. Setelah membunuh para agen, pria itu meletakkan pistolnya dan bertekuk lutut di hadapan Charlie, menahan panas sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Namun mendadak Charlie tersadar, lalu pergi meninggalkan John Renberg. Film pun ditutup dengan menampilkan Charlie yang termenung di tepi pantai pasca meledaknya markas TSI. Sesaat kemudian, John yang ternyata selamat datang menghampiri. Pria itu langsung membawa Charlie pergi dari tempat itu. Apa yang direncanakan John? Apakah pria itu dalam pengaruh Charlie? Dan tamat.